Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Andra Lestari. Saya dari Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis Universitas Garut. Di sini saya masih semester 2 ya. Sebelumnya yang terhormat Ibu dosen budidaya tanaman, Ibu Anissa Puspitasari yang saya hormati, dan rekan-rekan semua yang saya cintai. Di sini saya akan mempresentasikan atau menceritakan bagaimana sih proses penanaman budidaya tanaman saya itu dan pasti yang ditanam. Nah, untuk alat dan bahan saya menggunakan tanah yang sudah dicampur dengan pupuk organik, terus benih yang sudah saya beli dari toko pupuk, dan saya juga menggunakan cangkul, ember, air, dan hal yang lainnya yang sekiranya diperlukan. Perlu teman-teman ketahui juga, saya di sini menyiapkan 23 polybag. Kenapa 23 polybag? Karena saya ingin menghasilkan hasil panen yang memuaskan. Saya mengisi setiap polybag yaitu 3 buah benih. Ya, karena kalau kebanyakan itu juga tidak baik, bisa berebut unsur nutrisi, dan kalau satu benih juga itu kurang baik karena takutnya nggak tumbuh gitu, mati. Makanya saya mengisi satu polybag 3 benih. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pembahasan. Untuk minggu pertama, teman-teman bisa lihat ini pertumbuhan di minggu pertama belum terlalu muncul ya, di hari ke-1 sampai hari ke-3, dan di hari ke-4 sampai 1 minggu itu sudah muncul kecambah gitu, walaupun sedikit. Dan saya heran kenapa ya untuk pertumbuhan kacang panjang cepat sekali gitu pertumbuhannya. Pagi-pagi masih berkecambah dan di siang harinya sudah berdaun gitu. Tapi sejauh ini untuk minggu pertama pertumbuhan masih baik dan bagus, lancar, tidak ada hambatan apapun. Menginjak ke minggu kedua, pertumbuhan kacang panjang semakin tinggi, semakin bertumbuh dengan baik gitu. Saya juga bahagia karena melihat tanaman saya subur dan baik gitu. Teman-teman bisa lihat di gambar atau dokumentasi saya. Sebenarnya di umur 2 minggu ini sebaiknya kita sudah mengasih ajir atau penyokong agar akarnya tidak terganggu gitu. Oke, kita lanjut di minggu ketiga ya. Di sini saya sudah memberikan pupuk kimia yaitu NPK Mutiara. Kenapa? Karena si tanaman biar lebih subur dan nutrisinya banyak gitu, tidak kekurangan nutrisi dan tumbuh dengan baik. Di sini saya cara melakukan atau pemberian pupuknya dengan cara menggali sedikit bagian tanah di dekat batang dengan menggunakan jari telunjuk kita, lalu kita masukkan si pupuk NPK, dan saya tidak memberikan banyak pupuk karena ini masih dalam tahap pertumbuhan atau masih di umur ke-3 minggu. Dan alhamdulillah setelah diberi pupuk kimia yaitu NPK Mutiara, tanaman saya semakin subur dan baik. Oke, menginjak ke minggu keempat, yaitu di sini saya melakukan proses pembuatan ajir dibantu oleh orang tua saya yaitu ayah saya karena keterbatasan saya. Karena di minggu keempat ini sudah seharusnya tanaman kacang ini diberikan ajir gitu. Di sini juga ada proses penerapan ajirnya, harus hati-hati karena takut mengganggu si akar. Selain itu di minggu keempat ini saya juga memberikan pupuk kimia yaitu NPK Mutiara lagi, jadi setiap minggu ya. Sejauh ini di minggu keempat tanaman kacang panjang yang saya tanam alhamdulillah baik. Oke, kita lanjut ke minggu kelima, yaitu di sini mulai terserang hama teman-teman. Bukan hama saja, juga penyakit gitu. Maka dari itu saya melakukan penyemprotan oleh insektisida. Ya, saya ambil insektisida MIP Cinta 50% WP. Itu saran dari ayah saya gitu. Nah, selain itu hewannya itu
atau hama ya. Hamanya itu yaitu berupa semut hitam yang banyak sekali dan belalang, dari mulai belalang kecil sampai belalang besar. Nah, sangat mengganggu sekali ya teman-teman, makanya saya melakukan penyemprotan. Dan setelah disemprot, alhamdulillah di hari selanjutnya hama tersebut hilang. Tetapi yang penyakit kan tidak terlihat kan teman-teman. Nah, maka dari itu saya cabut karena cuma satu tanaman yang terkena penyakit. Efeknya itu daunnya berwarna kuning, batang berwarna kuning, dan juga layu gitu. Makanya saya cabut karena sudah tidak ada pertumbuhan lagi. Oke, menginjak ke minggu ke-6, biasalah terserang hama lagi dan saya semprot lagi. Lalu selain itu mulai tumbuh bunga di minggu ke-6 ini dan bakal buah, walaupun masih kecil-kecil. Teman-teman bisa lihat. Sebenarnya semakin kesini bukan semakin gampang, tetapi semakin banyak rintangan dari hama, dari penyakit. Tetapi inilah pembelajaran. Kita menginjak ke minggu ke-7. Di sini di catatan saya yaitu berbuah dan panen pertama. Oke, berbuah dan buahnya itu sudah memenuhi syarat untuk dipanen, makanya saya melakukan panen pertama. Dan panen pertama saya mendapatkan bobot sekitar 1628 atau 1 kilogram 6 on lah ya, segituan. Menginjak ke minggu ke-8, pertumbuhan kacang semakin baik dan semakin menuju ke panen akhir ya, makanya saya melakukan panen terakhir. Jika teman-teman bertanya kenapa panennya gak serempak, itu memang kacang panjang untuk panennya tidak serempak, sebagian gitu. Nah, untuk panen yang terakhir ini saya mendapatkan bobot 1720 atau 1 kilogram 7 on lebih ya. Untuk jumlah semuanya dari panen pertama sampai panen terakhir itu sekitar 3 kilo 3 on atau 3.348. Cukup memuaskan ya teman-teman, karena saya juga menanam satu polybagnya itu 3 benih ya, jadi cukup puas juga, cukup banyak untuk panennya gitu. Dan alhamdulillah selesai. Dan untuk si kacang panjangnya itu sendiri saya tidak dijual, saya berikan kepada keluarga dan tetangga yang sekiranya mau dan membutuhkan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena sesungguhnya saya hanyalah manusia yang penuh dosa dan kekurangan, dan kesempurnaan hanya milik Allah. Terima kasih kepada Ibu dosen budidaya tanaman, Ibu Anissa Puspita Sari, yang sudah memberikan tugas ini kepada saya, karena kalau tidak ada tugas saya tidak akan bisa menanam dan belajar seperti ini. Terima kasih, semoga Ibu sehat selalu. Untuk teman-teman, semangat beraktivitas dan salam sejahtera. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.